Bapak mestinya bertanya, Pak. Bertanya sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat, baru nanti pihak kami akan menjelaskan. Gitu. Kalau misalkan saya tidak menjelaskan, banyak umat muslim di sini yang mau bisa menjelaskan kok. Ya kan? Kenapa? Bapak takut kalau misalkan kami ngebongkar isi Bible itu, takut, Pak. Gimana ini? Bapak bertanya aja, bertanya apa? Nanti silakan tanyakan ke yang lain. Saya mungkin nggak bisa ngebales ya, takutnya ini saya ada kerjaan lagi. Bapak bertanya aja, Bapak mau tanya apa? Mengenai masalah ajaran Islam, konsep di dalam Islam, terus mengenai ketauhidan Islam, mengenai keilahian, atau mau nanya apa? Bagaimana kami mau menjelaskan? Bapak bertanya aja nggak bisa. Malaikat Ridwan aja membawa pedang, kata Bapak. Kalau Anda bisa bongkar kesalahan Bible, itu lebih bagus. Nanti kita bandingkan gitu loh. Makanya saya akan minta supaya jelaskan ajaran Anda yang lebih bagus dari ajaran Kristen, kan itu. Kalau Anda bisa buktikan bahwa ajaran Kristen itu salah, jelek, palsu, Anda buktikan aja. Di sini kan tempatnya. Jadi jangan sampai kita merendahkan umat lain tapi tidak mau dibukti. Nah kalau Anda misalnya bisa membuktikan, ya silakan aja. Itu yang kita tunggu-tunggu. Nanti kita bisa bandingkan gitu loh. Jadi kita bukan tidak mau disalahkan ya, boleh. Kita terbuka saja. Tapi kalian juga harus konsisten, karena kita akan juga menjelaskan semua kekurangan kalian. Nah kalian mau nggak? Kalau mau Anda silakan aja. Kalau Anda memang tahu banyak kesalahan Kristen, ya silakan aja. Karena di sini terbuka kok. Justru yang ada fakta itu yang kita harapkan. Tapi kalau hanya memfitnah tanpa bukti, tanpa itu kan itu yang kita tidak suka tuh itu. Tapi kalau Anda bisa buktikan kesalahan Kristen, ya kita senang-senang aja kok. Bukti. Jadi ada bukti, ada fakta, itu yang kita suka. Bukan kita tidak mau disalahkan, mau. Kalau Anda bisa buktikan, tunjukkan aja. Tapi Anda juga harus konsisten dong, bahwa kalian juga mau dikritik juga. Tinggal begitu aja masalahnya kok. Kalau itu bisa terbuka kan lebih bagus dong. Jadi jangan hanya sepihak merendahkan orang. Baik Pak ya, kalau misalkan Bapak tidak mau bertanya, saya yang bertanya Pak. Tuhan itu maha perkasa. Ini recycle Pak ya. Ini belum dijawab soal pendeta Patorosaki ini. Tuhan Bapak itu maha perkasa. Tapi kenapa pada saat bergumul dengan Yakob, Tuhan Bapak itu kalah di TKO? Kenapa itu? Apa seperti itu Tuhan Bapak itu? Sang perkasa, tapi kalah pada saat berantem dan berperang sama Yakob. Gimana itu Pak? Itulah Anda harus pelajari dengan betul. Apa yang dimaksud dengan pergumulan Yakub? Ya, kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, nah itu Anda harus tahu itu. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Kalau Tuhan kalah ya nggak mungkin lah, ya toh. Anda sebagai manusia normal kan tahu Tuhan itu kan segala-galanya. Tapi kalau ada cerita seperti itu, tentu ada maksud lain yang mau dijelaskan. Dan itu malaikat ya yang bergumul itu malaikat dengan Yakub. Contohnya seperti ini. Misalnya Anda punya masalah, ya punya masalah yang harus Anda atasi. Di situ Anda kan tinggal pilih mau pakai pikiran Anda sendiri untuk menyelesaikan masalah atau pakai pikiran Tuhan. Kira-kira begitu gambarannya itu. Nah disitulah ada pergumulan, mau pakai Tuhan apa pakai pikiran kita sendiri. Itu yang menjadi dasar fokus pemikiran orang Kristen. Karena manusia itu diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan. Kan itu sering manusia itu tiap hari, tiap detik itu bertemu dengan masalah. Nah lalu kita bagaimana kita mengatasinya, apa dengan pikiran kita sendiri atau dengan pikiran Tuhan, gitu loh. Jadi bukan Tuhan kalah itu ngomong sama anak kecil juga nggak ada yang percaya. Tapi kita dengarkan maksudnya itu apa. Itu. Jadi bukan Tuhan tuh kalah. Kalau Tuhan kalah yang ngomong sama anak kecil juga nggak percaya lah. Nah di situ apa ya uniknya bahasa Alkitab tuh banyak yang unik di situ tuh. Jadi Anda mungkin bisa mengerti itu ya. Kalau Anda bilang Tuhan kalah ya Anda boleh tanya anak kecil juga nggak percaya itu. Tapi memang bahasa Alkitab itu kadang-kadang ya ada kiasan-kiasan yang kadang-kadang aneh. Nah itu memang kita harus pelajari itu. Tapi kalau Tuhan kalah sama manusia, anak kecil pun tahu bahwa nggak mungkin itu kan. Jadi Anda harus berangkat dari pemikiran yang positif.
ah Tuhan nggak mungkin kalah, tapi lalu kenapa kok di sini dibilang kalah, itu apanya yang kalah gitu ya. Saya kira cara berpikirnya begitu. Kita kan orang berpendidikan, tahu cara berpikir. Jadi kita bernalar gimana kita menilai itu. Sehingga nggak akan salah, tebakan kita tuh nggak salah, paling ya meleset sedikit lah mungkin. Jadi seperti itu ya, kita renungkan baik-baik. Pak, nggak usah ceramah, nggak usah pidato. Bapak katanya ingin membongkar kan? Ajaran Bible ingin dibongkar kan? Saya bongkar ini Pak, ajaran Bible. Maksudnya kiasannya kiasan apa? Kiasan apa itu maksudnya? Tuhan mana ada yang namanya berantem kalah sama Yakob, Pak? Pak, gini aja ya, Bapak kalau misalkan benar Bapak Alkitabiah, saya pengen nanya Pak, antara Yakob pada saat berkelahi dengan Tuhan, kan telah bergumul di situ. Siapa yang jadi pemenangnya Pak? Saya bongkar nih Pak ya, yang bergumul itu bukan malaikat Pak. Ya, mau saya share ayatnya Pak. Yang bergumul itu Tuhan dengan Yakob, bukan dengan malaikat Pak. Saya bongkar kebodohan Bapak di sini ya. Saya ulangi sekali lagi, bukan dengan malaikat, tapi dengan Tuhan. Yakob bergumul dengan Tuhan. Baca ayatnya sama Bapak di Kejadian. Anda tahu kan, setelah itu kan lalu diganti namanya bukan Yakub lagi, tapi Israel. Ya, karena dia menang dalam pergumulan, kira-kira istilahnya seperti itu. Menang dalam pergumulan. Jadi kalau misalnya dia dianggap mengalahkan Tuhan, mungkin diuji sama Tuhan lah bagaimana kalau dia menghadapi masalah. Pergumulan itu juga itu hanya kiasan kok. Bukan namanya bergumul kayak orang gelut-gelutan itu ya, enggak juga lah. Nah ini yang kalian harus ngerti. Masa tuh manusia bergelut dengan malaikat, dengan Tuhan, ya nggak mungkin lah. Itu cara berpikirnya, makanya kalian lebih banyak melihat kesalahan Bible itu di situ. Karena Bible itu banyak ya kata-kata kiasan. Nggak ada Yakub berkumpul kayak orang gulat-gulatan di MMA itu ya, nggak ada lah. Cuma itu istilah kiasan saja. Makanya setelah dianggap dia menang, dia berhasil, dia namanya diganti menjadi Israel. Israel itu berarti Tuhan menyelamatkan, bahwa dia menang gitu loh. Tuhan yang menyelamatkan, bukan dia. Sehingga orang Israel itu di mana-mana selalu menang gitu. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan itu. Makanya kata Israel itu artinya itu menang dalam pergumulan. Menang dalam pergumulan itu berarti dia mengikuti kehendak Tuhan. Nah, Tuhan menguji dia di dalam pergumulan itu, Tuhan menguji. Dan dia berhasil, ujian Tuhan itu berhasil. Kira-kira ke sana itu. Jadi marilah kita berpikir yang pintar lah, ya. Kita harus pintar dalam, kalau Anda tidak ngerti seperti itu, jangan baca Alkitab, Anda tersandung nanti itu, ya. Anda akan terus tersandung itu. Kata-kata kiasan yang sama sekali tidak bermakna. Kata-kata kiasan yang benar-benar menyesatkan itu, Pak. Mestinya di sini Pak Martin berpikir di situ. Berpikir secara cerdas, berpikir secara logika. Apa mungkin yang namanya Tuhan itu kalah? Harus kalah bergumul dengan Yakob. Bapak bilang diganti namanya dengan Israel. Baik, saya ikuti, Pak. Pada saat Israel bertempur melawan Tuhan, telah bergumul melawan Tuhan, siapa yang menjadi pemenangnya? Jangan bawa-bawa malaikat, Pak. Di sini tidak ada kata-kata malaikat, Pak ya. Bapak berdasarkan Alkitabiah di sini, Pak. Bapak bilang tadi yang bergumul itu malaikat. Tidak ada kata-kata malaikat di situ. Yang ada Yakob bergumul dengan Tuhan. Kata Bapak diganti sekarang namanya Israel. Saya ikuti permainan Bapak sekarang. Pada saat Israel bergumul dengan Tuhan, siapa yang menjadi pemenang? Jujur Pak, pengen tahu saya Pak. Saya bongkar ini Pak. Ya Anda itu kan tersesat dengan nalar Anda. Anda tanya siapapun, siapa yang bisa bergumul dengan Tuhan itu siapa? Gampang itu. Anda tanya siapa yang bisa bergumul dengan Tuhan itu siapa? Gulat-gulatan gitu. Makanya kalian tersandung karena kiasan-kiasan dalam Alkitab. Kalian itu tersandung dengan itu. Ya sudah, nggak usah dipercaya saja lah. Biar itu bagian bodohnya orang Kristen lah. Kalian nggak usah percaya saja. Nah sekarang Anda buktikan ajaran Islam seperti apa. Karena Yakub itu buktinya namanya diganti menjadi Israel, menjadi umat Tuhan. Setelah diuji sama Tuhan ternyata dia menang itu berarti dia mengandalkan Tuhan. Itu artinya kalau Anda nggak percaya penjelasan saya, ya silakan aja, itu saya nggak maksa kok. Saya mempertanggungjawabkan apa yang jadi persoalan Anda. Tapi inilah keyakinan kita. Apa mungkin manusia bergumul MMA dengan Tuhan, dengan malaikat misalnya?
Apa mungkin itu? Dari situ aja Anda sudah terjebak itu. Iya kan? Makanya berpikirlah positif. Berpikir positif supaya nalar kita benar. Kalau kita sudah berangkat dari hati yang negatif, semua nanti serba salah. Itulah ukuran-ukuran cara berpikir manusia. Itu termasuk pengujian itu. Nah, Yakub menghadapi itu. Dan dia menang. Makanya namanya diganti Israel. Israel itu menjadi orang yang menang. Yang selalu menang. Dan sampai sekarang Israel itu selalu menang. Itu bukti. Jadi disinilah Bapak yang disesatkan sama kitab sendiri ya. Bapak diberikan akal, diberikan otak Pak untuk berpikir, tapi Bapak tidak mau berpikir di sini. Ya, saya kan tadi mengikuti permainan Bapak. Oke lah, di sini yang bergumul Israel, ya kan? Yakob sudah diganti namanya dengan Israel. Siapa yang menjadi pemenang? Yang jadi pemenangnya siapa? Bapak bilang, mana ada orang yang bisa bergumul dengan Tuhan? Itu buktinya di Bible. Bapak mengatakan yang pertama tadi voice note-nya masih ada loh di Dewa. Yang bergumul itu malaikat. Betul tidak Bapak bilang seperti itu? Disebutkan nggak di situ malaikat, Pak? Tidak ada disebutkan di situ malaikat, Pak. Di situ yang disebutkan adalah Tuhan. Tuhan telah bergumul, Yakub telah bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan kalah. Berpikir Pak, di situ Pak, cerdas Pak. Kalau itu maknanya kiasan, kiasannya sama sekali tidak bermakna. Kalau misalkan itu metafora, metaforanya apa yang seperti itu? Ya kan? Apa pantas Tuhan yang Bapak agung-agungkan, Tuhan sang perkasa, tapi kalah bergumul dengan Israel? Itu nggak pantas Pak, seperti itu. Apa masih bisa diimani sama Bapak seperti itu? Hah? Berpikir Pak, cerdas. Kalau Bapak bilang, siapa yang bisa bergumul dengan Tuhan? Oh, saya setuju Pak. Tidak ada orang yang bisa bergumul dengan Tuhan. Tapi di Bible Bapak menerangkan seperti itu. Apa perlu saya share ayatnya Pak? Satu perikop saya share Pak. Insya Allah saya bisa Pak nge-share Pak. Anda mengartikan itu berarti gulut-gulutan gitu ya? Hah? Jadi Yakub itu gulut-gulutan dengan Tuhan, itu ada artikan begitu? Ya Anda tersesat lah, banyak orang Kristen tidak begitu kok. Makanya berbeda. Cara berpikir Anda yang hatinya sudah negatif itu berbeda dengan kita. Saya kan belum tanya Anda ya. Saya belum tanya Anda ini. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Kalau Anda nggak bisa mengerti itu kiasan, ya tinggalin aja. Nggak usah anggap aja orang Kristen itu bodoh gitu. Anda yang lebih pintar, nanti saya tanya Anda. Kalau Anda nggak belepotan nanti. Ya, itu kiasan, ya. Kalau Anda nggak ngerti juga, ya itu hak Anda kan. Anda kan bukan orang Kristen. Dan ajaran Kristen itu nggak maksa orang. Mau percaya silahkan, nggak percaya ya cari yang lain aja, gitu loh. Tapi buktinya seperti Israel itu ada buktinya. Yakub yang tadinya mengandalkan pikirannya sendiri, setelah diuji Tuhan dengan istilah pergumulan, dia menang. Yakub yang menang, artinya waktu diuji Tuhan itu dia berhasil. Sehingga namanya Israel, berarti orang yang menang. Makanya dia selalu menang, itu bukti. Itu bukti sebagai umat Tuhan yang selalu menang. Itu ada buktinya, bukan asumsi Anda. Anda kan cuma mengira-ngira, menduga-duga. Nah, dugaan Anda itu saya katakan sebagai dugaan yang salah. Karena kebenarannya bukan seperti itu. Ngerti ya? Jadi yang namanya bergumul itu apa di situ Pak maknanya Pak? Saya pengen nanya dulu. Yakob tidak lagi disebut sekarang Yakub tapi Israel ya. Apa makna bergumul di situ Pak? Apa di dalam agama Islam juga orang dipaksakan Pak? Oh tidak Pak. Islam tidak memaksakan Pak. Bapak mau memeluk terserah, Bapak tidak pun terserah. Karena kenapa? Surga dan neraka itu benar ada. Itu Pak ya. Kami di sini niat menyampaikan risalah-risalah, menyampaikan syair-syair Al-Quran, ya kan, ajaran-ajaran Al-Quran. Bapak mau bongkar Al-Quran, silahkan bongkar kalau punya kemampuan. Allah memberikan tantangan Pak ya. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti terjadi pertentangan. Andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, 1, 2, 3 ayat. Ada yang mencoba-coba bisa? Tidak ada yang bisa Pak. Ada yang mencoba-coba nggak? Banyak. Bisa nggak? Gagal semua Pak ya. Itu membuktikan Pak ya, Bapak di sini tidak mengakui. Kalau misalkan Tuhan Bapak itu kalah bergumul dengan Israel, bukan saya disesatkan, Bapak lah di sini yang disesatkan. Bapak lah yang tidak mau membuka pikiran di sini. Mestinya Bapak berpikir cerdas di situ Pak. Kalau misalkan Tuhan seperti itu, tidak pantas untuk diimani.
Kalau Bapak mau mengimani, mendingan Bapak imani Israel yang telah bergumul dengan Tuhan dan Israel itu menang. Begitu Pak. Oke Pak? Jelaskan sama saya ya. Al-Quran mengatakan bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam. Ini salah satu, baru satu nih ya. Yang saya tanya itu, tolong Anda jelaskan sama saya bahwa Al-Quran mengatakan bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam. Silakan Anda jelaskan sama saya. Oh baik Pak, saya jelaskan itu di surat Al-Kahfi ya. Itu adalah penglihatan Zakaria. Bapak kan tadi di poin voice note yang itu Bapak menjelaskan harus ada asbabul nuzulnya. Betul tidak Pak? Nah sekarang saya jelaskan Pak ya. Lumpur hitam itu penglihatan Zakaria. Pada saat Zakaria melihat matahari terbenam di lautan, lautan itu diumpamakan sebagai lumpur hitam. Begitu Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak silahkan datang ke laut, Bapak lihat sunset yang namanya matahari tenggelam seperti di lumpur hitam. Seperti itu Pak penglihatannya. Itu memang metafora Pak. Bapak boleh kan mengartikan metafora di ayat Bapak? Aku dan Bapak adalah satu, metafora. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, metafora. Dan ini pun sama Pak, seperti itu. Sama hanya dengan kata-kata gini Pak. Bulan kemana ya malam ini? Bagaikan ditelan bumi. Itu metafora Pak. Itu penglihatan Zakaria di surat Al-Kahfi itu Pak. Ada lagi Pak? Tanya ke umat muslim Pak, jawabannya pasti sama semua. Kamu berdalih-dalih kan? Tadi kamu ngeritik saya seperti apa tadi? Kamu ketawa-ketawa kan? Sekarang kamu bilang metafora. Metafora itu kiasan apa bukan? Tadi kamu ketawain saya kan? Saya masih bisa tunjukkan lebih parah lagi dari itu kalau kamu mau tahu. Saya tidak mau ya menyinggung perasaan kalian, tidak mau ya. Tapi kalau kamu mau sok tahu, saya lebih tahu banyak tentang kelemahan kalian itu, saya tahu tuh. Ya, kamu sekarang terjebak kan? Kamu tadi bilang apa sama saya? Kamu ketawa-ketawa kan? Sekarang kamu bilang metafora. Kamu bilang itu bergumul itu kan, kayak MMA gitu kan. Nah, sekarang kamu sendiri metafora. Makanya hati-hati kalau ngomong. Hati-hati, karena kita juga tahu kalau Anda jangan coba-coba dengan saya, nanti saya bicara saya sudah ngomong sama orang Islam, kalau saya sudah tanya nanti mereka tuh nggak bisa jawab sama sekali. Apalagi soal kepada Anda ini nggak ada apa-apa Anda tuh. Bongkar semua Pak, bongkar di sini sekarang. Silahkan, saya sudah menjelaskan surat Al-Kahfi ya mengenai lumpur hitam, mengenai matahari tenggelam di lumpur hitam. Bantah pernyataan saya Pak dengan ilmu Pak, bantah. Kenapa Al-Quran itu kita harus mengerti asbabul nuzulnya? Ya, Al-Quran itu diberkati Pak, kami diberkati hadis, penjelasannya ada. Bagaimana dengan Bible? Bible tidak usah Pak, Bible itu udah terjemahan. Tidak ada yang namanya asbabul nuzulnya, itu tidak ada. Bapak tidak bisa membantah, benar nggak? Emang tanya aja ke umat muslim, semua pernyataannya sama. Bapak mau bongkar Al-Quran, silakan bongkar sekarang Pak. Kita sama-sama bongkar Pak. Tadi saya sudah bertanya, Bapak tidak bisa menjawab pergulatan antara Yakob dengan Tuhan. Saya sudah bisa menjawab matahari terbit di lumpur hitam. Sekarang saya bertanya lagi, apa makna tiang-tiang langit Pak? Langit katanya punya tiang. Al-Quran di situ menjelaskan kalau langit tidak punya tiang Pak. Ada 4 voice note di saya Pak, jawabannya berbeda-beda Pak. 4 voice note, satu agama, satu akidah, satu keimanan, satu gereja, jawabannya beda semua. Ada yang menerangkan kalau langit-langit hitam, kalau tiang-tiang langit itu adanya di Yerusalem. Itu voice note yang pertama. Voice note yang kedua yang menjelaskan kalau misalkan tiang-tiang langit itu ada tapi dijaga oleh malaikat. Ya, jadi ada 4 voice note nih Pak di Dewa Pak ya. Bongkar sekarang Pak, silakan bongkar. Ayo kita sama-sama bongkar Pak. Itu masuk akal apa enggak? Coba Anda jelaskan. Anda kan ketawa-ketawa tadi. Itu kan bilang bergumul kan gitu. Sekarang Anda buktikan itu. Apa logis apa tidak? Itu dulu Anda jawab itu. Matahari terbenam lumpur hitam itu logis apa tidak? Anda jawab itu dulu. Bukan soal jawab-jawab. Kalau jawab kan saya ulang-ulang jawab, kamu nolak semua. Nah sekarang kamu jawab itu logis apa tidak gitu. Itu jawab saya tanya itu logis atau tidak, jawab saya itu. Tidak logika ya Pak ya, bergumul ya. Nah kalau tidak ada logika, kenapa harus ditulis di Bible? Saya tidak akan bertanya Pak kalau misalkan tidak tertulis di Bible. Berhubung ditulis di Bible, kalau misalkan Yakob itu bergumul dengan Tuhan, saya bertanya ke Bapak,
Dan alangkah lemahnya ya Tuhan Bapa. Pada saat Yakob bergumul dengan Tuhan, Tuhan Bapa itu kalah. Oh, saya ketawa saya Pak. Kenapa emang ada yang ngelarang? Saya ketawa akan kebodohan Bible Bapak itu Pak, ya. Yang menerangkan Tuhan itu Sang Maha Perkasa Pak. Tuhan itu El Gibor, El Shaddai, betul tidak? Tapi kalah bergumul sama Yakob. Apa pantas Tuhan seperti itu disembah? Apa pantas Tuhan seperti itu masih diagung-agungkan? Sudah tidak pantas Pak diagung-agungkan Pak. Lebih baik buang Pak Tuhan seperti itu. Lebih baik Bapak sekarang bertuhankan Yakob. Kenapa? Karena Yakob sudah mengalahkan Tuhan Bapak. Begitu Pak, ya. Mau saya share ayatnya Pak? Siap, bentar saya share ayatnya Pak. Bantah tuh pernyataan saya Pak. Saya kan sudah bilang itu Pak. Itu penglihatan Zakaria. Pada saat dia melihat matahari tenggelam di lautan. Bantah pernyataan saya tuh Pak. Kalau misalkan Bapak bisa, Bapak nggak bisa ngebantah pernyataan saya. Logis nggak? Logis Pak. Logis. Kenapa saya bilang logis? Metafora Pak itu Pak. Kiasan. Itu kiasan bermakna. Bagaimana dengan pergumulan Tuhan? Apa itu kiasan? Kiasan, tapi tidak bermakna kiasannya. Sama sekali kiasannya menyesatkan. Itu bedanya Pak. Di Al-Quran pun banyak kata-kata kiasan Pak. Seperti datangilah sawah ladangmu, yalah, cangkullah sawah ladangmu, itu ke istri kita. Ya kan banyak kata-kata kiasan Pak. Tapi menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Bahasa-bahasa yang benar-benar memiliki memiliki tingkat bahasa yang paling tinggi Pak. Benar-benar sopan, benar-benar santun dalam menjelaskan. Tidak seperti Bible Bapak. Sama sekali tidak bermakna. Kalau Bapak mau menerangkan, kamu harus mengerti asbabul nuzulnya. Memang ada. Nggak ada. Bible itu terjemahan. Sudah tidak bisa diartikan lagi. Terjemahan. Itu logis apa tidak? Itu loh. Buktinya mana? Itu logis apa tidak? Itu yang harus Anda jelaskan tuh itu. Tadi kan saya sudah menjelaskan penglihatan Zulkarnain itu. Kenapa tidak mau bantah? Saya kan tadi menantang ke Pak Martin. Bantah pernyataan saya, bantah. Ya kan? Nah, pernyataan saya yang bilang kalau Tuhan bergumul dengan Yakob, Pak Martin saya setuju. Ada nggak orang yang bisa bergumul dengan Tuhan? Tidak ada yang bisa, Pak Martin. Tetapi di Bible dijelaskan ada. Makanya saya bertanya ke Pak Martin, andai kan di Bible tidak ada kata-kata itu Pak Martin ya, ayat yang menerangkan kalau Yakob bergumul dengan Tuhan, telah bergumul dengan Tuhan, tidak ada ayatnya ya, saya tidak akan menanyakan. Berhubung ada di Bible, makanya saya bertanya ke Pak Martin. Pak Martin ngotot bilang tadi, kita harus mengerti kalau dalam Islam asbabul nuzulnya memang ada di ajaran Kristen. Ada? Nggak ada, Pak Martin, nggak ada ya. Di Kristen itu kitabnya Bible, Perjanjian Baru, itu sudah terjemahan. Tidak ada yang namanya harus diartikan, tidak ada, karena sudah terjemahan. Begitu Pak Martin. Logis Pak Martin, logis metaforanya itu. Buktinya mana? Pak Martin saya suruh datang aja ke laut, ya kan? Pak Martin sudah jalan-jalan ke Bali. Saya sudah membuktikan Pak, saya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun di Bali Pak. Saya melihat yang namanya sunset Pak. Ya, matahari terbenam itu seperti apa? Seperti di lumpur hitam. Ya, saya akui itu. Banyak nggak ilmuwan yang membuktikan itu? Banyak Pak Martin, alhamdulillah banyak. Bener nggak sih kalau misalkan penglihatan Zulkarnain itu seperti itu? Dibuktikan nggak? Dibuktikan sama para ilmuwan. Ternyata itu metaforanya seperti itu. Boleh nggak metafora Pak Martin? Boleh Pak Martin. Nah, di Bible ada nggak metafora? Bejubel ya. Ayat-ayat metaforanya bejubel. Sampai surganya aja metafora. Surga, neraka, metafora. Tuhannya metafora. Tapi neraka bukan metafora Pak Martin. Neraka itu nyata. Itulah Anda nggak bisa buktikan. Makanya itu kan ngarang kan. Tanya siapapun matahari terbenam lumpur hitam itu di mana? Hah? Bagaimana hubungan matahari dengan bumi itu seperti apa? Anda tahu nggak? Matahari dengan bumi itu seperti apa? Apa matahari itu berjalan-jalan? Karena saya tanya Anda jelaskan. Apa matahari itu berjalan-jalan sampai dia masuk ke lumpur? Anda tahu nggak matahari? Matahari itu keadaannya seperti apa? Bumi itu seperti apa? Yang bergerak itu siapa? Matahari apa bumi? Anda kan orang pintar kan? Anda jelaskan sama saya itu. Yang bergerak itu matahari masuk ke lumpur. Matahari itu berjalan-jalan masuk ke lumpur gitu maksud Anda? Coba Anda jelaskan sama saya. Matahari jalan masuk ke lumpur, tenggelam masuk di lumpur gitu.
bantah Pak, bantah ya kata-kata metafora. Bapak ngerti nggak kata-kata metafora? Ngerti nggak Pak? Kalau nggak ngerti saya jelaskan Pak ya. Alhamdulillah kalau misalkan mengerti. Saya sudah membuktikan Pak, saya orang berakal Pak. Alhamdulillah Islam itu orang berakal. Saya ingin membuktikan Pak, semuanya juga. Saya 5 tahun di Bali Pak ya. Pada saat itu saya melihat sunset Pak. Kebetulan saya pengen tahu gitu kan, bener nggak sih matahari itu tenggelam di lumpur hitam? Saya rasa itu hal yang tidak mungkin. Memang hal yang tidak mungkin Pak. Tetapi itu metafora. Pas begitu saya lihat, ya betul. Ternyata laut itu dilambangkan sebagai lumpur. Dilambangkan sebagai lumpur. Begitu Pak. Bapak percaya nggak ada kata-kata gini? Kemana bulan hari ini ya? Kok tidak nampak? Seperti ditelan bumi. Bapak percaya nggak kata-kata itu Pak? Itu metafora bukan Pak? Makanya itu kan karangan Anda. Sekarang yang saya tanya itu, yang bergerak itu matahari apa bumi? Ya, Anda bilang matahari bergerak ke lumpur. Matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Anda jelaskan itu. Anda kan orang berpendidikan. Jelaskan sama saya itu supaya logis gitu loh. Karena kata Al-Quran itu matahari terbenam di lumpur yang hitam. Berarti matahari yang bergerak ke lumpur. Ngerti Anda? Ya, itu bahasanya Al-Quran itu. Matahari terbenam di lumpur. Berarti dia yang membenamkan diri di lumpur. Coba Anda jelaskan itu coba supaya logis. Oh, Bapak mengartikan berarti otak Bapak cetek kalau begitu Pak. Kalau misalkan Bapak bilang matahari berarti yang menenggelamkan ke lumpur. Gimana sih ini Pak? Bapak sendiri tidak bisa membantah. Bapak sendiri membantah tapi nggak pakai ilmu bantahannya itu. Kan saya sudah menjelaskan tadi Pak. Lautan itu digambarkan dengan lumpur Pak. Lautan itu metafora Pak. Begitu Pak. Nah, matahari seperti tenggelam di lumpur hitam. Nah, sekarang Bapak untuk membuktikan itu, Bapak ke laut aja. Bapak ke laut, Bapak nanti lihat matahari tenggelam. Pada saat matahari tenggelam, Bapak melihat nanti laut itu seperti apa? Warna hitam nggak? Warna hitam seperti lumpur Pak. Nah itu metaforanya seperti itu. Bantah tuh Pak. Bapak bisanya cuma begitu doang. Kenapa jadi apa yang bergerak ini? Laut atau matahari? Oh jangan lari ke situ Pak. Nanti itu ilmu fisika nanti yang lari, bukan ajaran. Betul tidak? Kita kan sekarang lagi bahas ajaran ini. Nah, kalau misalkan Bapak bisa bantah itu dengan ilmu, Bapak bilang tidak masuk akal, di mana tidak masuk akalnya? Itu kata-kata metafora. Berarti kalau misalkan ada penyair yang bilang, kemana bulan hari ini? Kok tidak muncul? Seperti ditelan bumi. Nah, berarti itu ditelan bumi juga itu. Kan itu metafora, Pak. Yang saya tanya itu kan begitu, berarti matahari yang berjalan-jalan ke lumpur. Laut itu adalah lumpur menurut Anda. lebih sesat lagi itu. Laut adalah lumpur menurut Anda, ya. Itulah jadi aneh kan, laut adalah lumpur. Aneh itu. Makanya hati-hati kalau ngeritik orang itu, ya. Masa matahari berjalan-jalan ke lumpur, ke laut, lautnya jadi lumpur. Coba Anda jelaskan sama saya itu. Mataharinya terbenam, berjalan-jalan ke lumpur, ke laut. Karena laut itu adalah lumpur menurut penjelasan Anda. Nggak bisa ngebantah Pak ya? Kasihan amat sih. Kata-kata metafora nggak bisa dibantah sama Bapak. Pikirin aja tuh ya, Tuhan Bapak yang kalah bergumul sama Yakob. Mungkin sekarang lagi dicas Pak. Lagi dicas, mungkin ada yang namanya rematch. Artinya rematch itu tanding ulang. Kita tunggu tanding ulang aja Pak. Mudah-mudahan nanti tanding ulangnya menang gitu. Bapak mau tidak mengerti, terserah. Kami umat muslim semua paham. Jawaban kami itu satu Pak. Kami punya bait Pak. Kami menghadap ke Ka'bah, punya bait suci, dan jawaban kami itu satu semua. Pada saat Bapak bertanya seperti ini, Bapak bertanya ke siapapun juga artinya tetap sama seperti itu. Penjelasannya sama seperti saya Pak. Nah itu menandakan bahwa kami itu punya visi, punya misi, dan menyatukan satu jawaban Pak. Jawaban kami seperti itu. Bapak mau ngotot gimana pun, itu kata-kata metafora Pak. Syair-syair itu kata-kata metafora. Penglihatan dari Zulkarnain itu. Pada saat Zulkarnain itu melihat matahari tenggelam di lumpur hitam. Begitu Pak. Itu pada saat Zulkarnain melihat matahari tenggelam di lautan. Jadi lautan itu dilambangkan sebagai lumpur hitam. Seperti itu Pak ya. Kalau misalkan Bapak mau
tidak bisa membantah lagi, ya sudah, Bapak pikirin aja itu. Tuhan Bapak yang bergumul kalah melawan Yakob. Kita tunggu rematch lah, pertandingan ulang. Iya, artinya bahwa Anda sadar bahwa matahari itu bergerak ke laut gitu kan, masuk di laut sebagai lumpur hitam, ya kan? Ada kan penjelasan gitu, laut itu adalah lumpur hitam menurut Anda, lalu matahari itu tenggelam di lumpur hitam di laut. Coba Anda jelaskan itu lagi deh ya. Oh, jadi Bapak mengartikan sama ya, laut itu diartikan lumpur. Bapak nggak ngerti kata-kata metafora ya. Bapak paham nggak kata-kata metafora, Pak? Perumpamaan. Tahu nggak Pak metafora itu apa? Gimana ini Bapak ini? Sudah dijelaskan juga. Tidak membantah, tapi membantah Bapak begitu. Ini jadi Bapak larinya ke ilmu fisika. Mana yang bergerak? Matahari atau lautan? Ini ilmu fisika berarti Pak ya. Yang bergerak itu bulan lagi. Yang bergerak itu bumi. Bumi yang berotasi. Bumi yang berputar. Matahari mah diam Pak. Matahari itu diam. Suci Pak ya. Kalau misalkan dia di kitab suci itu ada kata-kata metafora, ada kata-kata perumpamaan, gunakan perumpamaan itu perumpamaan yang sopan Pak. Yang sopan perumpamaannya, itu bagus, cakep kitab suci. Soalnya yang namanya kitab suci itu dibaca Pak, dibaca sama anak kecil pun dibaca. Anak saya sendiri yang umur baru 7 tahun Pak ya, membaca yang namanya Al-Quran Pak, kitab suci. Alhamdulillah gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan tuh diumpamakan sebagai susunya dijamah-jamah, keperawanannya dipegang-pegang, apa itu perumpamaan? Perumpamaan apa itu Pak? Menyesatkan itu Pak. Yang ada, yang kalau misalkan orang yang baca ayat itu Pak, seperti di Amsal itu Pak, ini nggak jadi ibadah yang ada Pak. Yang ada coli semua di kamar mandi ini. Anda terjebak lagi kan? Anda bilang matahari terbenam di laut yang katanya lumpur hitam. Anda pelintir sana sini nggak ada gunanya itu. Anda sendiri kan bilang matahari tenggelam di laut yang disebut lumpur hitam. Laut menurut Anda lumpur hitam. Nah, sekarang Anda balik lagi kan? Itu makanya pintar, jelaskannya itu yang pintar gitu loh. Ya? Anda anggap kita bodoh. Oke lah, sekarang saya tanya. Kalau matahari diam, kenapa dia tenggelam di lumpur hitam di laut? Coba Anda jelaskan itu. Kalau dia diam, matahari diam, kenapa dia tenggelam di laut di lumpur hitam? Kok bisa tenggelam sih orang dia diam kok? Ya? Kalau matahari diam, kenapa bisa tenggelam di lumpur? Silakan jelaskan. Kalau matahari diam, kenapa tenggelam di lumpur hitam? Lah, bumi yang berputar Pak. Ini kan ilmu fisika Bapak jadinya, bukan kata-kata metafora. Kata-kata metafora saya sudah jelas Pak ya. Kalau misalkan lautan itu dilambangkan sebagai lumpur hitam, itu penglihatan dari Zulkarnain. Nah sekarang Bapak lari ke ilmu fisika. Matahari yang bergerak atau laut yang bergerak? Bumi yang berputar Pak. Bumi berputar pada porosnya. Bumi berotasi. Itu yang benar Pak, itu ilmu fisika. Betul tidak? Kalau matahari itu diam, matahari tenggelam di lumpur hitam, itu penglihatan Zakaria. Penglihatan Zulkarnain. Sudah Pak? Sudah paham mengenai perumpamaan Pak? Perumpamaan apa lagi? Bapak ini gimana sih ya? Perumpamaannya benar-benar logika, benar-benar masuk akal. Itu baru kiasan Pak. Bapak bilang kiasan. Allah bergumul, Tuhan bergumul dengan Yakub. Itu kiasan oncom itu Pak. Kiasan yang tidak sama sekali bermakna itu Pak, sama sekali ya. Bapak menanyakan itu, saya sudah menjelaskan, Bapak tidak puas, silakan tanyakan ke muslim yang lain, jawabannya sama Pak. Jawabannya sama. Tapi pada saat Tuhan Bapak bergumul dengan Yakob, dan Yakob itu kalah, ada 4 voice note Pak di Dewa Pak. Jawabannya beda semua. Malah yang lebih konyol lagi, yang tidak punya jawaban alternatif lain, dia bilang, itu membuktikan kalau Tuhan itu tidak maha egois. Tuhan tidak maha egois, kasihan amat. Anda kan bilang matahari tenggelam. Berarti yang bergerak kan matahari menurut Anda itu. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Kan itu. Tapi sekarang Anda bilang mataharinya diam. Lalu yang masuk ke laut yang lumpur hitam itu siapa? Hah? Mataharinya diam. Tapi katanya mataharinya masuk di lumpur hitam, di laut yang lumpur hitam.
menjelaskan itu. Nah, sekarang Anda bilang mataharinya diam. Tapi dikatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur hitam. Berarti matahari yang bergerak, yang masuk ke lumpur, ke laut. Itu. Loh, Bapak gimana? Bapak ini mau belajar ilmu fisika dengan saya, Pak? Apa mau belajar ajaran? Kalau belajar ajaran, saya sudah bilang tadi ke Bapak, kalau itu penglihatan Zulkarnain, berapa kali Bapak menanyakan, jawaban saya tetap sama, Pak. Itu penglihatan Zulkarnain pada saat Zulkarnain itu ada di laut. Matahari tenggelam. Jadi diumpamakan itu adalah syairnya itu, pesannya itu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau misalkan lautan itu digambarkan, dilambangkan, dimetaforakan, diumpamakan dengan lumpur hitam. Begitu, Pak. Kalau misalkan Bapak, oh berarti yang bergerak itu berarti matahari. Oh, ini ilmu fisika larinya, Pak. Ilmu fisika, ya. Bumi yang berotasi, bumi yang berputar, matahari itu diam, ya. Bumi yang berputar, matahari tenggelam karena perputaran bumi. Itu ilmu fisika, Pak. Ini mau bahas ilmu fisika, apa mau bahas ajaran? Apa mau bahas Tuhan yang kalah berantem sama Yakob? Atau gimana ini? Martin, kamu muncul lagi. Kamu mesti punya umur. Mesti panjang umur. Saya pikir kamu sudah mati, Den. Martin, coba di-handle Pak Luput, Martin, ya. Saya pikir kamu sudah is dead. Nggak tahu mesti ada di grup. Panjang umur kamu, yuk. Siapa yang memberi umur panjang kamu? Coba Martin, jawab. Coba, yang memberi panjang umur kamu ini siapa? Jadi itu bukan firman, ya. Itu kata Zulkarnain, ya, bukan firman, ya. Anda bilang itu kata Zulkarnain, berarti bukan firman, kan? Coba Anda jelaskan ini. Kalau itu Zulkarnain berarti bukan firman itu. Kata Zulkarnain tapi kan. Ya. Di Afkaf 86 itu. Ya kan? Itu firman, Pak. Yang bilang firman itu siapa? Allah menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi semua yang ada di Al-Quran itu adalah firman. Allah menceritakan kejadian pada saat Zulkarnain melihat matahari tenggelam di lumpur hitam, menceritakan Allah yang berfirman langsung. Paham nggak, Pak? Nah, sekarang kalau misalkan itu bukan firman, Nabi Muhammad tahu dari mana kisah soal Zulkarnain? Tahu dari siapa? Ada yang maha tahu, Allah yang maha tahu, Allah lah yang memberitahu. Allah yang memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencatat di dalam Al-Quran, menghafal semua, sifatnya oral. Karena Al-Quran itu dulu itu tidak dicatat, dulu itu belum bentuk kitab. Nah, dicatat oleh para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin, Utsman. Gitu, yang mencatat itu Sabit itu. Begitu, Pak, ya. Kalau misalkan itu bukan firman, tahu dari mana? Nabi Muhammad tahu dari mana? Kalau tidak diberitahu sama Allah, ya Allah yang memberitahu, Allah yang berfirman. Gitu. Paham, Pak Martin? Nah, itulah berarti kan Allah menyampaikan menurut kata Zulkarnain. Sementara Allah sendiri tidak menjelaskan. Ya. Itu dari Allah yang menjelaskan apa kata Zulkarnain. Kenapa Allahnya sendiri tidak menjelaskan itu artinya yang sebenarnya? Jadi akhirnya ditebak-tebak, diasumsi-asumsikan ada keruan-keruan ini. Ya? Kenapa Allahnya tidak menjelaskan itu? Apa benar matahari terbenam lumpur hitam? Apa benar kata Zulkarnain itu? Kan itu harusnya Allahnya jelaskan. Gitu loh. Ya kan? Ini Allah cuma menyampaikan aja, nggak menjelaskan apa-apa. Kan harusnya Allah menjelaskan itu. Ya? Nah itu. Saya kan sudah menjelaskan ke Bapak. Bapak sendiri nggak bisa ngebantah pernyataan saya perumpamaannya, ya kan? Kalau misalkan matahari tenggelam di sungai, mungkin tidak diumpamakan sebagai lumpur hitam, gitu. Karena sungai itu kan tidak seperti lautan gitu luasnya. Nah, sekarang Bapak mau bantah tapi nggak bisa bantah. Aneh saya mah. Bapak sekarang bilang kalau misalkan itu bukan firman Tuhan. Lah, yang bilang siapa itu? Adanya di Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada yang namanya unsur campur tangan manusia, Pak. Setinggi apapun otoritas manusia itu, tidak ada. Baginda Nabi Muhammad pun tidak ada kata-kata Nabi Muhammad di situ. Kata-kata Nabi Muhammad adanya di dalam hadis. Al-Quran itu murni 100%. Maha karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu, Pak. Jadi kalau misalkan di situ dijelaskan ya di penglihatan Zakaria, penglihatan Zulkarnain, melihat matahari terbit di lumpur hitam, itu Allah yang menceritakan. Allah yang menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu. Lain halnya dengan Bible, percampurannya terlalu banyak, kontradiksinya terlalu banyak, apalagi pornografinya. Kita kembali lagi, Pak, masalah pergumulan antara Yakob dengan Tuhan, Pak ya. Nah, sekarang saya pengen nanya ke Bapak, ya. Bapak kalau misalkan mau membantah itu, silakan bantah pernyataan saya mengenai lumpur hitam itu, tapi pakai ilmu, Pak. Jangan bilangnya jadi ilmu fisika. Bapak mau belajar fisika sama saya jadinya ini. Betul tidak? Biografi, belajar mau biografi sama saya mengenai masalah alam semesta ini, bukan berdasarkan ajaran jadinya. Nah, sekarang antara pergumulan Yakob dengan Tuhan, itu kalah yang menang siapa? Sudah saya jelaskan, Kak, Pak, kata-kata metaforanya seperti itu. Sudah saya jelaskan, Bapak tidak bisa bantah pakai ilmu, malah yang ada Bapak itu pengennya belajar fisika jadinya. Berarti yang bergerak di situ adalah matahari. Betul tidak, Pak? Nah, saya menjelaskan, itu jadinya larinya ke ilmu fisika, ilmu biografi. Yang bergerak, yang berotasi, itu adalah bumi. Itu jadinya larinya ilmu fisika, bukannya membahas soal ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, pada saat Yakob telah bergumul dengan Tuhan, siapa yang menjadi pemenangnya, Pak? Coba saya pengen tanya, Pak. Anda kan belum menyelesaikan itu. Sekarang Anda bilang matahari diam. Lalu yang tenggelam di lumpur hitam itu siapa? Ya? Apa itu yang tenggelam di lumpur hitam itu apa? Kalau metafora untuk apa? Menjelaskan tentang apa? Kalau Yakub kan sudah saya jelaskan bahwa Yakub sebagai umat Tuhan itu dia berubah menjadi Israel sebagai umat Tuhan setelah dia melalui ujian. Nah, ujian itulah yang dikatakan sebagai pergumulan. Lalu dia menang. Nah, dia artinya dengan kemenangan itulah dia diganti namanya menjadi Israel. Israel berarti orang yang menang, kan begitu. Nah, sekarang Anda jelaskan. Anda sekarang bilang matahari diam. Nah, yang tenggelam di lumpur itu siapa? Itu yang Anda harus jelaskan tuh itu. Ya. Kalau saya kan sudah tuntas, sudah selesai. Ya kan? Itu Anda harus jelaskan. Yang tenggelam itu apa? Yang di lumpur itu kan Al-Quran yang mengatakan, bukan siapa-siapa yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan bahwa dia tenggelam di lumpur. Berarti matahari yang bergerak. Itu logisnya seperti itu. Saya aja, Pak, soal bergumul dengan Yakob ya. Saya bukan tidak mengerti, Pak. Saya sudah membaca satu perikop, Pak. Alhamdulillah, saya seorang Muslim yang berakal, Pak. Ya, Bapaklah di sini yang tidak mengerti. Bapaklah di sini yang disesatkan oleh Bible Bapak sendiri di situ. Tidak mau mengakui. Pertanyaan saya itu mudah, Pak, dari awal, Pak. Pada saat Yakob berperang, pada saat bergumul, ini kan telah bergumul, ya. Menurut pendeta Torosaki, itu belum bergumul. Belum, katanya. Di sini dijelaskan di kitab bahwa Yakob telah bergumul dengan Tuhan. Siapa yang menjadi pemenang? Ya, jangan bawa-bawa malaikat, Pak. Ya, tidak ada malaikat. Mau voice note saya kirim lagi. Kata Bapak, yang berperang, yang bergumul itu malaikat. Nggak ada, bukan. Bukan malaikat, ya. Tolong, jangan pakai asumsi liar, Pak, yang nggak jelas, Pak. Kita bicara berdasarkan dalil, Pak. Dalilnya, nasnya, teks proof-nya seperti itu. Jadi yang bergumul dengan Yakob itu adalah Tuhan, bukan malaikat. Siapa yang menjadi pemenang antara pergumulan Yakob dengan Tuhan? Silakan, Pak. Baik, Pak. Israel yang menjadi pemenangnya. Siapa yang dia kalahkan, Pak? Yang dia kalahkan itu siapa di situ? Silakan, Pak. Anda belum tuntas ya jawab pertanyaan saya ya. Yang tenggelam itu berarti yang bergerak ke laut itu kan matahari, gitu loh. Itu Anda belum jelaskan. Kalau itu metafora, artinya apa? Metafora untuk apa? Itu pertanyaan saya belum Anda jawab. Kalau tentang Yakub itu sudah jelas, karena dia mau diangkat sebagai umat Tuhan. Dia berubah. Nah, kalau pergumulan itu, istilahnya itu kiasannya adalah diuji. Pada waktu dia menghadapi masalah, persoalan, dia mengandalkan Tuhan apa mengandalkan manusia. Ternyata dia mengandalkan Tuhan dan dia menang. Anda baca dia satu perikop itu ayat terakhirnya bilang apa? Kan dia tidak dibilang bergumul dengan siapa, tidak disebut. Baru dikatakan bahwa dia menang. Ya, karena ujian Tuhan dia menang. Itu ujian Tuhan itu. Dan sekarang Anda jelaskan, kalau Anda bilang itu
Israel sebagai umat Tuhan dianggap sebagai menang setelah diuji bergumul dengan istilah bergumul karena dia mau menjadikan umat Tuhan. Nah sekarang Anda jelaskan sama saya kalau itu metafora untuk menjelaskan apa? Itu yang saya tunggu tuh. Apa congean sih ya? Susah sih kalau saya bicara sama orang yang conge, Pak. Saya sudah bilang ke Bapak metaforanya seperti itu, ya kan? Bapak tadi lari ke matahari, yang bergerak itu siapa? Matahari apa laut? Nah, saya sudah menjelaskan, Pak. Bapak larinya jadi ilmu fisika ini, jadi biografi ini. Saya sudah menjelaskan, menurut dari biografi, Pak, menurut dari ilmu fisika, bumi yang berotasi, paham nggak, Pak? Bumi yang berotasi, matahari itu diam. Nah, pada saat perputaran, matahari itu tenggelam. Nah, Zakaria, Nabi Zulkarnain itu melihat diumpamakan sebagai matahari itu tenggelam di lumpur hitam. Paham nggak itu, Pak? Kata-kata itu. Nah, sekarang tadi Bapak bilang antara pergumulan Israel karena Israel menang dalam ujian. Siapa yang Israel perangi dan siapa yang Israel mengalahkan siapa? Silakan, Pak. Siapa yang dikalahkan, Pak, pada saat pergumulan itu? Oh, itu mah udah saya jawab, Pak, semua, Pak. Bapak aja nggak paham itu. Siapa yang dikalahkan sama Israel pada saat pergumulan itu? Silakan, Pak. Kan itu ujian dari Tuhan, disebut sebagai pergumulan dengan Tuhan. Tapi itu ujian. Dan Israel menang dalam arti bahwa dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang Anda jelaskan saya, metafora Anda itu matahari tenggelam ke laut itu apa? Apa? Metafora untuk apa? Kalau saya kan sudah jelaskan bahwa Israel mau diangkat sebagai umat Tuhan dan dia diuji, dan setelah diuji dia menang, gitulah. Jadi pergumulan dengan Tuhan itu berarti Tuhan memberi ujian, ya, dan dia menang. Nah sekarang Anda jelaskan tentang metafora matahari tenggelam di lumpur yang hitam itu metafora apa? Anda jelaskan sama saya, itu yang saya tanya belum ada jawab itu. Jangan jawab yang lain, jangan nanya lagi. Jawab pertanyaan saya itu, metafora apa? Untuk apa metafora itu? Ya. Sudah saya jelaskan, Pak, ya. Nah, sekarang saya pengen nanya, Pak. Pada saat Israel kata Bapak menjadi pemenangnya, siapa yang dia kalahkan, Pak? Yang dia kalahkan itu siapa? Silakan, Pak. Yang dikatakan Tuhan itu adalah ujian dari Tuhan untuk dia. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya dong. Anda maksud Anda bilang metafora itu metafora apa? Jelaskan sama saya. Maksudnya apa? Kalau ujian dari Tuhan kepada Yakub itu sebagai Israel, itu adalah ujian dari Tuhan. Yang dibilang apa? Bergumul dengan Tuhan itu adalah ujian dari Tuhan. Itu artinya itu. Lalu dia menang itu dalam arti bahwa sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu. Sehingga dia diangkat menjadi umat Tuhan, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, kekasih Tuhan. Nah sekarang Anda bilang matahari terbenam di lumpur hitam itu metafora. Metafora apa? Jelaskan sama saya metafora yang bagaimana, maksudnya itu apa? Metafora apa? Jelaskan itu. Berarti Pak Martin memang pendeta yang paling goblok, ya. Kenapa saya bilang paling goblok, Pak? Maaf saya harus kasar, Pak. Di situ sudah dijelaskan, Pak, ya. Pergumulannya itu antara Yakub dengan Tuhan. Diumpamakan apa? Hah? Berarti kalau misalkan Yakub Israel mengalahkan Tuhan, berarti Tuhan itu kebaikan gitu maksudnya. Berarti orang Israel mengalahkan kebaikan. Begitu maksudnya, Pak. Akui, Pak, Tuhan Bapak itu kalah. Akui aja, Tuhan Bapak itu TKO, ya. Yang dikalahkan oleh umat Israel, yang dikalahkan oleh Israel, itu ternyata Tuhan. Tuhan Bapak itu nggak ada apa-apanya. Tuhan Bapak itu lemah, Pak. Itu kesimpulannya, Pak, yang benar. Yang goblok saya apa Anda? Anda tidak menjelaskan tentang metafora. Apa ini maksud dengan metafora matahari terbenam di lumpur hitam itu metafora untuk menjelaskan apa? Anda jelaskan itu dong. Metafora untuk menjelaskan apa? Kalau Yakub kan sudah selesai saya. Yang bodoh itu siapa? Saya kan sudah jelaskan, masa saya bodoh? Anda yang belum jelaskan itu Anda pintar. Anda yang tidak menjelaskan sama saya tentang matahari terbenam lumpur hitam itu metafora untuk hal apa? Yang bodoh itu siapa? Saya apa Anda? Yang menjelaskan Anda apa saya? Bapak bodoh dah. Emang Bapak
Tuhan itu dikalahkan sama Yakob. Bapak bilang sekarang diganti jadi Israel. Karena Israel itu sudah diuji. Berarti diuji dengan kebaikan. Israel mengalahkan kebaikan. Goblok berarti Bapak itu. Di voice note yang pertama, Bapak bilang kalau yang bergumul adalah malaikat. Mau saya share lagi voice note-nya. Bukan malaikat, Pak, ya. Bukan malaikat, tapi yang bergumul dengan Yakob pada saat itu adalah Tuhan. Tuhan Bapak itu kalah, TKO. Saya share ayatnya, Pak, kalau misalkan nggak percaya, ya. Bukan malaikat, Pak. Ya, saya ulangi sekali lagi itu. Yang bergumul melawan Yakob itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Kenapa? Malu ya? Tuhannya kalah. Hah? Sampai bilang itu malaikat. Malu, Pak. Nggak usah malu-malu, Pak, ya. Berdasarkan kitab aja kita. Kan pertama saya sudah bilang itu kiasan tentang ujian bagi Yakub, yang mau dipilih sebagai umat Tuhan, ya. Jadi disebut sebagai bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Tetapi Anda baca baik-baik perikopnya, tidak disebutkan bergumul dengan siapa, hanya di ayat terakhir menyebut Tuhan di situ. Tapi jelas maksudnya itu ujian dari Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, kan begitu. Nah, Anda sampai sekarang tidak berani menjelaskan tentang metafora. Metafora yang Anda maksud itu untuk menjelaskan apa? Kalau saya kan sudah jelaskan, Yakub bergumul atau Yakub dikasih kiasan itu untuk menjadi umat Tuhan. Udah jelas. Nah, Anda sampai sekarang setengah mati nggak berani jelaskan tentang metafora untuk menjelaskan apa. Itu loh. Coba Anda jelaskan itu. Itu yang saya tunggu. Bukan ada komentar yang lain. Tidak dijelaskan ujian, Pak, di situ, Pak. Bapak silakan baca satu perikop ya. Tidak dijelaskan ujian. Di situ dijelaskan kalau Yakob sudah diganti namanya menjadi Israel karena telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan dia menjadi pemenangnya. Itu Tuhan TKO itu. Bukan malaikat, bukan, Pak, ya. Voice note-nya ada kok di Dewa, ya. Santai aja ada. Nggak usah ini, Pak. Nggak usah panik, Pak. Santai, Pak. Jadi pikirin, Pak, ya. Apa masih pantas Tuhan seperti itu dituhankan, Pak? Yang kalah bergumul melawan Yakob. Kalau Bapak mengumpamakan, itu dia melewati ujian. Ujiannya ujian apa? Metafornya apa itu? Ya, sekarang Anda jelaskan tentang metafora yang Anda jelaskan itu apa? Metafora untuk apa itu? Matahari tenggelam di lumpur yang hitam. Matahari tenggelam di lumpur hitam, mataharinya jalan-jalan, mandi di laut. Menurut Anda itu artinya apa? Metafora untuk arti apa? Anda belepotan kan? Jelaskan itu. Anda nggak bisa jelaskan, Anda ngomong sana sini. Jelaskan metafora apa? Anda nggak bisa jelaskan, dan itu Anda KO di situ. Anda nggak berani jelaskan, ya. Coba metafora untuk apa Anda jelaskan. Kalau Anda pintar, Anda ngaku-ngaku pintar kan? Anda bilang saya bodoh, oke lah. Nah, sekarang Anda jelaskan metafora untuk jelaskan apa? Ternyata Anda nggak berani karena memang nggak tahu apa maksudnya itu. 1-0 kamu tuh. Yang bilang ngomong sana sini siapa, Pak? Kan saya sudah menjelaskan. Itu penglihatan dari Nabi Zulkarnain itu. Saya sudah menjelaskan berapa kali, mau berapa ratus kali, jawaban saya tetap sama. Seperti itu. Bapak kan di sini tidak punya ilmu mengenai Al-Quran. Saya sudah menjelaskan, Pak, mengenai ayat itu. Bapak mau bantah dengan dalil, Pak. Bantah dengan dalil. Kalau dengan ilmu logika, silakan yang masuk akal. Saya pun bakal bantah lagi. Begitu, Pak, ya. Itu membuktikan, Pak, ya, kesimpulan dari perbincangan ini, Pak. Di kitab Kejadian, Tuhan Bapak kalah, ya. Bukan malaikat, Pak, ya. Di voice note Bapak yang menyatakan yang pertama, itu yang bergumul bukan Tuhan. Tapi malaikat ngaco itu, Pak, ya. Jelas di sini disebutkan bahwa Yakoblah yang bergumul dengan Tuhan, telah bergumul dengan Tuhan, Yakoblah pemenangnya. Jawaban dari pendeta Torosaki, belum bergumul, ya, belum bergumul. Di situ dijelaskan telah bergumul. Jawaban dari orang-orang seiman Bapak, di situ dijelaskan bahwa membuktikan kalau Tuhan Kristen itu tidak maha egois. Udah, Pak, ya. Pokoknya udah. Bapak udah TKO. Sama kayak Tuhan Bapak. Di TKO juga gitu sama Yakob. Selesai udah. Anda berani
berani menjelaskan tentang metafora itu untuk tujuan apa. Kalau tentang Yakub itu kan sudah jelas untuk diangkat sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan, umat kesayangan, dia diuji, itu maksudnya. Terserah Anda menilai dengan Tuhan kalah, terserah. Tapi sudah saya jelaskan bahwa itu ujian dari Tuhan untuk diangkat menjadi umat Tuhan. Jadi arti kiasannya itu. Nah, Anda sampai sekarang belepotan, tidak bisa menjelaskan yang Anda bilang metafora itu. Ya, metafora apa maksudnya? Ya, Anda nggak bisa jelaskan kan? Udahlah, tamat Anda itu. Ya, hati-hati makanya kalau ngeritik orang, hati-hati. Matahari berjalan-jalan tenggelam di laut dibilang lumpur hitam lagi. Sekarang dibilang metafora. Nah, metafora untuk menjelaskan apa? Nggak tahu juga. Payah Mahadewa. Nggak tahu arti metafora. Tujuan metaforanya itu apa? Matahari tenggelam di lumpur hitam itu artinya apa? Nggak tahu. Payah lu. Saya udah menjelaskan tadi Pak. Itu penglihatan Nabi Zulkarnain. Berapa kali sih Bapak congeng apa ya? Kalau Bapak congean, Bapak periksa ke THT, ya nggak bisa ngedengerin. Dari tadi saya sudah menjelaskan, itu penglihatan Zakaria. Allah menceritakan itu semua. Untuk apa? Ini diceritakan sama Allah untuk bahan renungan. Itu adalah puisi. Gitu. Itu tertulis dalam Al-Quran. Itu firman Allah langsung. Saya sudah menjelaskan berapa kali. Bapak jangan mudeng-mudeng itu mah. Jadi Bapak tadi malah ngelantur. Bapak bilang jangan kemana-mana. Lah, Bapak yang kemana-mana. Bapak jadi mengibaratkan itu apa sih? Menanyakan apa ya? Jadi ini yang bergerak matahari atau laut. Jadi ilmu geografi itu jadinya Pak. Gimana jadi sekolah ini? Bukan bahas ajaran. Bapak metaforanya itu salah. Tuhan Bapak sudah TKO. Bapak mau ngomong apa lagi? Sudah TKO, belum ada rematch belum ada tanding ulang belum. Tetap Tuhan Bapak itu TKO sama Yakub. TKO sama Israel, ya Pak ya. Jadi tidak pantas Tuhan seperti itu dituhankan lagi. Saya sudah menjelaskan berapa kali ke Bapak. Saya sudah membongkar, itu salah satu kebodohan ya. Kebodohan ajaran-ajaran Kristen, itu salah satunya Pak. Mau saya bongkar yang lain? Siap Pak. Bapak mau bongkar Al-Quran? Oh, dengan senang hati Pak. Dengan senang hati. Cari kesalahan satu aja Pak di Al-Quran nih Pak ya. Jelaskan maksud Anda yang Anda bilang metafora itu metafora untuk menjelaskan apa? Gitu loh. Anda sudah jelaskan bahwa itu kata Zulkarnain. Lalu maksud Allah sendiri tentang metafora itu apa yang Anda mau jelaskan itu apa? Seperti Anda ada kritik tentang Yakub. Udah saya bilang itu untuk diuji, untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Itu diuji, jadi dia itu ujian dari Tuhan. Yang bilang mengalahkan Tuhan itu yang ada bilang mengalahkan Tuhan itu ujian dari Tuhan. Tetapi sekarang Anda bilang itu metafora, oke, saya setuju. Nah, sekarang saya tanya, itu Anda mau menjelaskan apa tentang metafora? Maksud apa Tuhan membuat metafora itu? Itu maksudnya untuk menjelaskan apa? Itu kan yang saya tanya itu. Anda nggak bisa jelaskan sama sekali itu. Bener Pak. Berarti Yakub mengalahkan Tuhan. Israel mengalahkan Tuhan. Berarti Tuhan Bapak kalah ya? Tuhan Bapak kalah. Kalau misalkan masalah itu Pak, masalah kata Bapak jelaskan, saya sudah menjelaskan Pak. Itu penglihatan Zulkarnain ya, pada saat matahari itu tenggelam di laut. Jadi diumpamakan sebagai laut itu adalah lumpur hitam. Itu metaforanya Pak, perumpamaannya seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Bapak mau menanyakan ke umat muslim, jawabannya sama Pak. Satu jawabannya, sama semua ya, tidak beda jauh. Nah sekarang Bapak tadi sudah mengakui kan, kalau misalkan Israel itu jadi pemenangnya, Tuhan itu kalah, betul tidak? Tuhan Bapak berarti kalah, Tuhan Bapak lemah. Anda yang tidak bisa menjelaskan, kalau Anda yang emosi itu loh. Kenapa pakai emosi? Nggak usah emosi, Anda tidak jelaskan. Anda jelaskan, nggak usah emosi-emosian. Ya, gitu loh. Saya minta Anda menjelaskan maksud metafora itu apa, menjelaskan tentang apa. Kenapa Anda harus emosi? Nggak usah emosi. Ya, kan Anda tidak bisa jelaskan itu, masa Anda emosi sama saya? Ya kan? Anda jelaskan aja. Saya kan sudah bilang ke Bapak tadi, ayat metafora itu. Pada kenyataannya, kalau matahari itu adalah terbit di sebelah timur dan tenggelam di ufuk barat, itu betul seperti itu. Pada saat
Nabi Zulkarnain melihat pandangan, dia melihat matahari yang tenggelam di lautan, dia mengumpamakan seperti matahari yang tenggelam di lumpur hitam. Untuk mengenai masalah tujuannya, pandangan kita itu terbatas, Pak Martin. Pandangan manusia itu semua terbatas. Betul tidak? Nah sekarang Pak Martin ya, saya sudah menceritakan perumpamaan seperti itu, dan para muslim di sini, kalau misalkan Pak Martin menanyakan hal yang itu, jawaban kami itu tetap sama. Jawaban kami tetap sama. Sekarang yang Dewa tanyakan, pada saat Israel, Yakub, setelah diganti namanya dengan Israel, dia telah bergumul dengan Tuhan. Tuhan Bapak kalah. Tuhan Bapak digebukin itu. Digebukin, TKO itu kalah. Masih pantas mau dituhankan Tuhan seperti itu, Pak. Pikir pakai otak, Pak. Bapak punya akal di sini, ya. Bapak cerdas di sini, punya akal. Bapak sudah tua. Ingat, Pak, malaikat maut sudah miss call terus, Pak. Ya. Jangan dulu meninggal, Pak. Kalau misalkan sebelum masuk muslim. Ya, Pak ya. Nah, dipikir dulu, Pak. Anda alihkan matahari terbenam di lumpur hitam dengan Zulkarnain. Coba, ada sebutan Zulkarnain di situ. Ya? Ada sebutan Zulkarnain di situ. Hah? Kan tidak ada. Lalu kenapa Allah tidak menjelaskan? Kok malah suruh nyampaikan cuma omongan Zulkarnain? Dan Zulkarnain juga nggak ada. Anda mau tertawain siapa? Kalau saya kan jelaskan itu ujian dari Tuhan. Yang disebut sebagai menang atas bergumul dengan Tuhan. Masa manusia duel-duelan sama Tuhan tuh di mana? Kan tidak ada. Ya, itu kan gampang itu. Kalau Anda berpegang pada itu, Anda berpegang aja matahari tenggelam itu, matahari kapan tenggelamnya di laut. Sama kan? Kalau saya kan ada dalihnya. Ya, bahwa dia diuji. Bergumul itu artinya diuji. Bergumul itu artinya orang itu disuruh milih. Dalam hati orang itu milih. Mau ikut Tuhan apa ikut kemauan diri sendiri. Kan sudah saya jelaskan, arti metafora itu sudah jelaskan. Tapi Anda kan tidak bisa. Anda kan tidak bisa menjelaskan apa-apa tentang metafora itu. Mana ada pakai Zulkarnain itu apa? Kenapa Allahnya tidak menjelaskan? Allah Anda itu kan harusnya menjelaskan, bukan malah lari ke Zulkarnain. Kenapa Allah tidak menjelaskan bahwa bukan matahari yang terbenam? Allah Anda itu bagaimana kok nggak jelaskan, kok cuma nyampaikan seperti apa, cuma nyampaikan tentang Zulkarnain. Dan di situ juga nggak sebut Zulkarnain kok. Anda dikarang-karang lulu Anda nih. Yang salah itu Allah apa Anda yang ngarang-ngarang itu, ya? Coba Anda mikir omongan Anda itu. Tidak ada sebut Zulkarnain gitu. Yang disebut itu matahari terbenam di lumpur hitam. Nggak juga bilang laut, ya? Anda renungkan penjelasan Anda itu. Aduh, Bapak congean bener ya. Berapa kali dijelasin ya. Gimana ya? Nah, gini aja deh, Pak ya. Memang tidak disebutkan di situ Zulkarnain, tetapi kita dianugerahi yang namanya hadis, penjelasan dari Nabi. Allah menceritakan seperti itu. Mengenai masalah fungsinya apa, manusia itu memiliki pandangan yang terbatas, Pak. Ya, dan itu metafora, Pak. Kata-kata metafora itu diumpamakan kalau lautan itu diumpamakan sebagai lumpur hitam. Itu kata-kata metafora, Pak. Dan kata-kata metafora itu pas nggak? Perumpamaannya pas nggak? Pas, Pak. Dengan kejadiannya pas itu. Kalau misalkan Bapak nanti mau ke laut, lihat laut, Bapak lihat aja nanti. Pada saat matahari tenggelam di lautan itu hitam, Pak, warna hitam. Itu dilambangkan sebagai lumpur hitam. Seperti itu. Nah, sekarang, Pak, untuk Yakub Israel, Pak, Bapak bilang Israel sudah diuji dan dia menang. Dia menang lawan siapa? Melawan kejahatan. Di situ dijelaskan Israel, Yakub sudah diganti namanya menjadi Israel, telah bergumul dengan manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan, Pak. Saya ulangi, Pak ya. Dan Yakub menang. Masih pantas, Pak, Tuhan seperti itu. Bapak Agung kan, masih pantas Tuhan seperti itu. Disebut sang perkasa, Pak. Sudah tidak pantas, Pak. Tuhan Bapak itu lemah. Lemah, Pak, lemah semuanya. Udah mah lemah, dibunuh sama ciptaannya. Sekarang sama Yakub juga kalah. Berperang melawan Yakub. Itu tidak bisa diumpamakan, Pak. Itu bukan kata kiasan. Itu bukan kata kiasan. Itu dongeng.
Dongeng yang menyesatkan itu. Mestinya Bapak itu berpikir di situ, Pak. Berpikir secara cerdas, secara naluri, secara akal di situ, Pak. Apa mungkin Tuhan itu bisa kalah? Nah, berpikir di situ, Pak, yang cerdas, Pak. Sudah saya bilang itu ujian dari Tuhan. Jadi yang dibilang bergumul dengan Tuhan itu ujian dari Tuhan. Anda ngerti nggak? Ujian dari Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Anda sendiri nggak bisa menjelaskan sampai sekarang ini tentang metafora itu untuk menjelaskan apa. Pasti ada hubungan dengan manusia dong, bukan sebuah cerita alam aja. Hanya untuk menjelaskan, matahari itu kelihatannya seperti tenggelam di lumpur hitam. Nggak ada dibilang matahari seperti itu, dia bilang matahari tenggelam di lumpur hitam. Hanya itu aja. Anda ngarang-ngarang sendiri, nambah-nambah sendiri. Makanya saya tanya, kalau Anda bilang metafora itu metafora untuk menjelaskan apa? Anda kan nggak bisa jelaskan. Kalau bergumul dengan Tuhan Yakub itu ya jelas itu sudah saya bilang ujian. Ujian dari Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, kan gitu. Kurang jelas apa lagi? Anda pintar apa bodoh? Hah? Kan sudah saya jelaskan. Anda yang sampai sekarang tidak menjelaskan sama saya tentang apa maksud matahari tenggelam di lumpur hitam itu apa maksudnya? Yang ada hubungan dengan umat itu sendiri. Ya, yang ada hubungan dengan umat. Seperti Yakub menang dalam ujian itu, dia diangkat sebagai umat Tuhan. Itu metaforanya seperti itu penjelasannya. Nah, Anda sendiri mau menjelaskan apa itu? Anda kan nggak bisa menjelaskan itu. Metafora untuk menjelaskan apa kan Anda nggak bisa jelaskan. Kepintaran Anda di mana? Hah? Kepintaran Anda hanya ngeritik aja. Tapi Anda sendiri tidak bisa bertanggungjawabkan. Makanya saya bilang, saya punya banyak bahan. Ini baru salah satu. Ini baru salah satu. Anda sudah setengah mati kan? Nggak bisa menjelaskan tentang arti metafora. Anda bilang metafora, oke lah, saya setuju metafora. Tapi metafora untuk menjelaskan apa? Anda nggak bisa jelaskan. Ya? Sadar itu ya? Jangan bahas soal surat Al-Kahfi lagi, Pak ya. Saya sudah bosan menjelaskan. Bapak aja nggak bisa ngebantah itu, Pak ya. Walaupun Bapak bilang tidak ada disebutkan itu kata-kata metafor. Paham nggak, Pak? Jangan sampai congean lagi, Pak ya. Nah, sekarang mengenai masalah pergumulan antara Yakub dengan Yakub yang sudah diganti namanya. Yakub telah bergumul dengan Tuhan dan manusia. Kalau misalkan metafora, Israel itu metaforanya apa? Tuhan metaforanya apa? Dan manusia metaforanya apa? Itu. Dan di sini sudah membuktikan Tuhan Bapa itu lemah. Tuhan Bapa TKO sama Yakub. Sebentar, saya share ayatnya, Bapak umpamakan. Kalau Tuhan itu melambangkan apa metafornya, manusia melambangkan apa metafornya, dan Israel melambangkan apa metafornya. Silakan Pak ya. Bentar saya share voice note ininya. Ayatnya. Berarti Yakub menang lawan Tuhan. Terus diangkat jadi umatnya. Tuhan takut sama Yakub. Kasihan amat punya Tuhan pecundang. Pecundang ya Tuhan Bapak itu. Bentar Pak ya. Nih saya kasih penjelasannya di situ ya Pak ya. Kalau Bapak mengartikan itu metafornya yang pas ya Pak ya. Jangan yang nggak pas, yang pas metafornya. Kamu tuh berdalih untuk menghindari jawaban pertanyaan saya. Jangan berdalih deh, saya itu nggak bodoh seperti itu. Anda harus konsisten dong, malu dong Anda itu. Kok nggak berani menjelaskan maksud metafora itu apa? Kalau Yakub kan sudah jelas untuk menjadi umat Tuhan, ujian dari Tuhan. Makanya bergumul dengan manusia dan Tuhan, bergumul dengan pikirannya sendiri dan pikiran Tuhan, itu maksudnya. Lalu dia menang, dianggap benar oleh Tuhan, artinya itu metaforanya, artinya itu. Sehingga dia menjadi umat Tuhan. Anda sampai sekarang malah berdalih-dalih untuk menghindari jawaban pertanyaan saya. Anda licik banget itu. Anda sadar nggak kalau Anda licik sekali itu loh? Kalau Anda nggak bisa jelaskan, bilang sama saya nggak tahu jelaskan. Kan gitu. Daripada Anda berdalih-dalih sana-sini, berjam-jam untuk tidak menjawab pertanyaan saya. Karena Anda bertanya ulang-ulang kan sudah saya jelaskan itu. Arti kiasannya, metafornya itu sudah. Nah Anda sampai sekarang tidak menjelaskan itu. Anda tidak menjelaskan pertanyaan saya, malah ada lari ke Yakub lagi. Itu kan menghindar. Anda tuh licik, tahu nggak? Sadar itu. Apa yang bodoh Pak ya? Voice note Bapak yang pertama bilang yang bergumul melawan Yakub itu malaikat. Bapak yang bodoh.
pendeta tolol Bapak kalau begitu. Sudah tahu di kitab sudah menjelaskan kalau yang bergumul itu adalah Tuhan. Tuhan itu melambangkan apa? Kalau metafornya, Bapak yang bodoh di situ. Jangan saya yang bodoh, saya mau orang berakal, Pak. Ya, saya sudah menjelaskan pun Bapak tetap aja nggak terima, nggak bisa ngebantah juga. Tuhan melambangkan apa? Pemenangnya yang jelas ketuk palu, Pak. Israel yang menang. Yakob yang menang, Pak. Ya, ketuk palu itu kalau Tuhan Bapak itu TKO. Kalau itu perumpamaan kiasan, Tuhan melambangkan apa kiasannya? Manusia melambangkan apa? Dan Israel melambangkan apa? Silakan Pak dijawab. Itulah Anda harus pelajari dengan betul apa yang dimaksud dengan pergumulan Yakub. Ya, kalau Al-Qur'an ada asbabun nuzul, nah itu Anda harus tahu itu. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Kalau Tuhan kalah ya nggak mungkin lah, ya toh. Anda sebagai manusia normal kan tahu Tuhan itu kan segala-galanya. Tapi kalau ada cerita seperti itu, tentu ada maksud lain yang mau dijelaskan. Dan itu malaikat, ya, yang bergumul itu malaikat dengan Yakub. Contohnya seperti ini. Misalnya Anda punya masalah, ya, punya masalah yang harus Anda atasi. Di situ Anda kan tinggal pilih, mau pakai pikiran Anda sendiri untuk menyelesaikan masalah atau pakai pikiran Tuhan. Kira-kira begitu gambarannya itu. Nah, disitulah ada pergumulan. Mau pakai Tuhan apa pakai pikiran kita sendiri. Itu yang menjadi dasar fokus pemikiran orang Kristen. Karena manusia itu diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan. Kan itu sering manusia itu tiap hari, tiap detik itu bertemu dengan masalah. Nah, lalu kita bagaimana kita ngatasinya, apa dengan pikiran kita sendiri atau dengan pikiran Tuhan, gitu loh. Jadi bukan Tuhan kalah itu orang sama anak kecil juga nggak ada yang percaya. Tapi kita dengarkan maksudnya itu apa. Itu. Jadi bukan Tuhan itu kalah. Kalau Tuhan kalah yang ngomong sama anak kecil juga nggak percaya lah. Nah, di situ apa ya, uniknya bahasa Alkitab tuh banyak yang unik di situ tuh. Jadi Anda mungkin bisa mengerti itu ya. Kalau Anda bilang Tuhan kalah ya Anda boleh tanya anak kecil juga nggak percaya itu. Tapi memang bahasa Alkitab tuh kadang-kadang ya ada kiasan-kiasan yang kadang-kadang aneh. Nah itu memang kita harus pelajari itu. Tapi kalau Tuhan kalah sama manusia, anak kecil pun tahu bahwa nggak mungkin itu kan. Jadi Anda harus berangkat dari pemikiran yang positif. Tuhan nggak mungkin kalah, tapi lalu kenapa kok di sini dibilang kalah, itu apanya yang kalah gitu ya. Saya kira orang berpikirnya begitu. Kita kan orang berpendidikan tahu cara berpikir. Jadi kita bernalar gimana kita menilai itu. Sehingga nggak akan salah, tebakan kita tuh nggak salah. Paling ya meleset sedikit lah mungkin. Jadi seperti itu ya. Kita renungkan baik-baik. Yang bodoh itu yang tidak bisa menjawab pertanyaan seperti Anda itu. Pertanyaan saya, apa maksud metafor yang Anda bilang itu? Kalau tentang Yakub kan sudah, ya. Dia bergumul dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Sudahlah, menurut pengertian Anda seperti itu, oke lah. Tapi kan saya sudah jelaskan bahwa itu maksudnya ujian dari Tuhan. Di mana Yakub benar. Lalu dia diangkat sebagai umat Tuhan. Oke lah, sekarang maksud Anda oke. Tuhan kalah, Tuhan Kristen itu kalah. Nah sekarang Anda jelaskan sama saya, coba. Ya, sekarang Anda jelaskan sama saya, apa maksud metafor itu? Menjelaskan tentang apa? Apa maksud metafor itu? Kalau metafornya Yakub udah. Ya, lalu kesimpulan Anda Tuhan kalah, ya oke lah. Oke. Nah sekarang saya ingin Anda jelaskan ini. Ya, pertanyaan saya, apa yang dibilang maksud metafor dengan penjelasan Anda itu? Yang ada hubungan dengan umat Islam, ya. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda nggak bisa kan, makanya Anda bertele-tele, putar sana, putar sini. Anda licik, jangan licik lah, ada konsisten gitu loh. Jangan takut, belah jujur gitu loh, supaya Anda benar gitu loh. Tuhan kalah, akui ya, alhamdulillah, alamin. Akhirnya Tuhan kalah. Jadi Pak ya, yang bodoh itu yang tidak berdasarkan kitab, itu yang bodoh Pak. Ya, seperti Bapak di voice note tuh, saya udah share Pak voice note ya. Bapak bilang di voice note yang pertama, yang bergumul melawan Yakub itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Siapa yang bodoh di situ Pak? Bapak yang bodoh di situ Pak. Bapak yang tolol di situ. Mau mempertahankan, malu ya Pak ya, punya Tuhan yang kalah. Kasihan amat sih punya Tuhan kalah. Masih pantas diimani seperti itu Pak. Ya sudah, saya akhiri ya Pak ya.
Tuhan Bapak kalah, Tuhan Bapak lemah. Betul tidak Pak? Cerdas dikit Pak jadi orang. Jangan bilang bodoh ke saya, sementara Bapak sendiri tidak sadar akan ketololan Bapak sendiri itu. Di kitab Bapak menjelaskan Tuhan yang bergumul dengan manusia Pak. Yakob bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan Yakob jadi pemenangnya. Ya Pak ya, bukan malaikat. Bapak minta maaf pun enggak. Jadi yang tolol siapa? Pikir sendiri sama Bapak ya Pak ya. Itu saya sudah jelaskan Pak ya. Kalau Bapak bilang yang bodoh, yang tolol itu Tuhan Bapak apa Tuhan saya? Oh Tuhan Bapak yang goblok Pak. Tuhan Bapak tolol, penuh dengan kebodohan Pak. Kalau saya mau melebar Pak ya, Tuhan Bapak mati dibunuh sama ciptaannya. Tuhan Bapak disalib, dikutuk Pak. Tuhan Bapak kalah bergumul sama Yakob. Siapa yang tolol di situ Pak? Yang tolol itu Tuhan Bapak. Tuhan Kristen yang tolol Pak. Tuhan umat Muslim itu maha perkasa Pak, maha agung. Kita lihat dari mana? Dari kuasa-kuasanya. Kita lihat dari mana? Dari mujizat-mujizatnya. Kita lihat dari mana? Dari ciptaan-ciptaannya Pak. Itu kita sadar kalau ada Sang Maha Pencipta Pak. Bukan Yesus, bukan. Ya, bukan Yesus penciptanya. Tanya ke Wanpret yang menciptain alam semesta siapa? Tanya ke Wibowo, siapa yang nyiptain alam semesta Pak ya? Satu agama, satu akidah, satu iman, satu gereja, tapi beda pendapat semua. Jadi yang tolol siapa? Umat Bapak lah yang tolol di sini semua. Makanya Pak, itulah Muslim Pak. Kami punya bait Pak. Jawabannya itu sama. Semuanya sama. Tidak seperti Bapak menjawab dengan ketololan-ketololan. Allah itu kan baru ada di abad ke-7 bersama Al-Quran. Ya, Allah itu baru ada di abad ke-7 bersama dengan Al-Quran. Ya, makanya dia bilang matahari terbenam di lumpur yang hitam. Dan Anda sendiri tidak bisa menjelaskan. Anda larikan ke metafor, tapi Anda sendiri nggak bisa menjelaskan. Itu yang saya tunggu kok. Anda mau berdalih ngomong apa aja silakan, tapi yang saya tunggu itu sampai Anda berani menjelaskan tentang apa maksud metafor. Ya, pernyataan Allahmu itu bahwa matahari terbenam di lumpur hitam. Ya, Anda setengah mati kan? Anda mau berdalih-dalih itu saya nggak peduli dengan itu, tapi saya tunggu jawaban Anda. Ya. Udah saya jelaskan Pak, Bapak kan congean. Saya kan udah bilang ke Bapak, Bapak congean. Jadi Bapak tidak bisa mendengar penjelasan dari saya. Allah ada tahun 610 Masehi. Yesus ada kapan Pak? Apa di zaman Musa Yesus ada? Nggak ada tuh Pak Yesus. Nggak ada juga. Apa orang Yahudi mengakui kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Hasem? Mengakui mereka semua Pak. Apa orang Yahudi mengakui kalau Hasem adalah Yesus? Tidak Pak. Mereka semua membenci Yesus. Kasihan deh lo, punya Tuhan yang kalah. Kalian itu kalau sudah terpojok itu orang dicaci maki. Ya, mencaci maki, menghina orang, itu kelakuan kalian itu. Makanya jadi orang pintar supaya setiap pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik. Ya, kalau jadi orang bodoh begitu, orang bodoh tapi nggak ngakui bodohnya, akhirnya mati-matian mempertahankan kebodohannya dengan caci maki, menghina orang. Anda tuh sadar nggak? Ini kan gara-gara Anda nggak bisa menjelaskan tentang pernyataan Anda sendiri, lalu Anda berdalih-dalih untuk nutupin kebodohan Anda itu kan? Yang caci maki Bapak siapa? Tidak Pak, saya tidak merasa caci maki Bapak. Bapak yang bilang ke saya itu bodoh awalnya. Makanya saya bilang ke Bapak itu tolol. Nah, kalau misalkan kata Bapak tidak ada yang namanya kata-kata tolol, kata-kata bodoh ke saya nggak akan ngomong tolol ke Bapak. Begitu Pak. Kalau saya sifatnya membalas Pak di sini Pak. Ya, kan di situ sudah dijelaskan Pak, kasihilah musuhmu. Kalau misalkan ditampar gigi kiri, berikan gigi pipi yang kanan. Nah, seperti itu Pak. Jadi Bapak jangan membalas. Nggak boleh seperti itu. Ajaran Bapak harus diamalkan dengan baik. Seperti itu Pak. Jadi jangan sekali-kali bilang ke saya bodoh lagi Pak. Saya pun bisa kasar kepada Bapak. Saya diajarkan sama orang tua untuk menghormati orang yang lebih tua. Jangan injak kaki saya Pak Martin. Ya, Bapak injak kaki saya injak kepala Bapak. Begitu Pak. Bapak bagaimanapun dijelaskan sama Dewa mengenai masalah lumpur hitam perumpamaan, itu hal yang mudah Pak. Bapak aja tidak nangkep itu. Bapak aja kupingnya congean. Itu tentu yang tidak bisa menjelaskan pertanyaan. Anda yang mulai debat, Anda yang tidak bisa jawab. Ya, Anda yang ngeritik soal Yakob bergumul dengan Tuhan dan Tuhan kalah.
Anda melotot terus ya. Sekarang saya tanya, tentang matahari terbenam di lumpur hitam, kan Tuhanmu yang ngomong itu. Allahnya sendiri yang ngomong. Anda ditanya suruh menjelaskan itu nggak bisa kan, lalu Anda bertele-tele pakai nyaci maki segala macam. Mahadewa ya, saya bilang kalau Anda sudah mulai kasar, mulai caci maki, itu orang mentok. Tahu nggak? Anda sadar nggak? Saya bukan sehari 2 hari berdialog begini nih. Dan di sinilah orang-orang seperti Anda itu saya sudah ketemu beberapa. Kalau sudah mentok, sudah nggak bisa jawab, itu segala macam keluar itu. Jadi bukan Anda pintar, dari Anda omongan kasar Anda itu sudah membuktikan bahwa Anda itu bodoh, nggak bisa jelaskan. Dan saya bukan baru dengan Anda. Beberapa orang yang mentok-mentok nggak bisa jawab itu omongannya pasti kasar. Bagi saya itu biasa itu. Anda menunjukkan bahwa Anda itu tidak pintar itu. Jadi saya sudah puas dengan itu. Pertanyaannya sampai sekarang aja Anda nggak bisa jawab kok. Ya, Anda bisa jawab. Apa maksudnya dengan matahari terbenam lumpur hitam itu apa dampaknya? Apa maksudnya, metaforanya terhadap umat itu apa? Kalau Yakub kan sudah jelas, saya bilang karena dia mau menjadi umat Tuhan. Nah kalau metafora matahari tenggelam di lumpur hitam itu apa dampaknya? Apa maksudnya kepada umat? Anda kan repot, nggak bisa menjelaskan kan? Itu. Jadi yang bodoh itu siapa? Yang goblok itu siapa? Anda nggak ngerti omongan Tuhanmu sendiri, ya kan? Harusnya Anda ngerti dong. Allah mau ngomong, Anda ngerti dong harusnya. Yang kasar duluan siapa Pak? Di scroll lagi kayak ke atas Pak ya. Yang bilang awalnya bodoh ke saya itu siapa? Saya sudah menjelaskan ke Bapak. Itu kata-kata metafora, ya kan? Kata-kata metafor di situ. Saya ulangi nih Pak ya. Saya menjawab itu. Bapak mau bertanya berapa kali, jawabannya tetap sama. Itu penglihatan Zulkarnain pada saat melihat matahari itu tenggelam di lautan. Lautan melambangkan sebagai lumpur hitam. Kata Bapak, fungsinya buat apa? Kita sebagai akal, Pak, sebagai manusia, kita berfungsinya untuk apa? Penglihatan kita itu terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, itu membuktikan bahwa bumi itu berputar. Berputar pada rotasinya. Nah, Bapak bisa bantah nggak itu? Bapak dari tadi kan nggak bisa bantah. Betul tidak? Yang udah mentok siapa? Bapak yang udah mentok. Sampai Bapak tadi bilang nyerah, oke lah menurut kamu Tuhan itu kalah. Bukan menurut saya. Saya ulangi ya, Tuhan kalah bergumul dengan Yakub, bukan menurut saya. Saya tidak pernah bilang seperti itu, tapi menurut Bible. Bible yang bilang seperti itu. Mau saya share ayatnya? Saya siap ayatnya. Silakan bantah pernyataan saya mengenai matahari tenggelam di lumpur hitam. Saya sudah menjelaskan ke Bapak, bantah Pak. Bapak bilang metafornya apa? Ya metafornya itu. Fungsinya apa? Kita berakal Pak ya. Fungsinya ya itu Pak. Fungsinya membuktikan bahwa dunia itu berputar Pak. Tapi pada kenyataannya matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di ufuk barat. Itu yang betul Pak ya. Tetapi kita sebagai manusia yang berakal, kita diberikan wawasan supaya kita itu bisa tahu semuanya. Bisa tahu makna arti itu semua. Itu membuktikan dunia itu bulat. Dunia itu berputar, berotasi, matahari itu diam. Nah begitu Pak. Bapak dari tadi nggak bisa sanggah. Dari tadi fungsinya apa? Fungsinya apa? Sudah dijelaskan berapa kali. Bapak kan nggak congean. Ya Anda percaya bahwa Tuhan kalah sama manusia kan? Tuhan kalah sama manusia. Lalu Tuhan Anda bilang matahari terbenam di lumpur hitam. Bandingkan aja dengan itu kalau Anda mau cari-cari, mau banding-bandingkan. Tuhan kalah dengan Yakub, oke. Nah Tuhan Anda bilang matahari terbenam di lumpur hitam. Renungkan itu. Udah mentok Pak ya? Bapak tadi bilang menurut saya, bolehlah kalau menurut Anda Tuhan itu kalah. Bukan menurut saya, bukan. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Menurut Bible, Bible bilang Yakub telah bergumul dengan Tuhan dan manusia. Yakub lah yang jadi pemenangnya. Bukan menurut saya, bukan. Malah menurut Bapak bilang yang bergumul melawan Yakub bukan Tuhan, tapi malaikat. Itu menurut Bapak. Yang bodoh siapa di sini? Cok, Bapak punya otak di sini ya. Silakan Bapak nilai sendiri yang bodoh siapa. Saya sudah share ayatnya. Yang bergumul melawan Yakub itu Tuhan. Sementara Bapak tadi bilang di voice note yang pertama, yang bergumul melawan Yakub itu malaikat. Siapa di sini yang bodoh, Pak? Bapak atau saya? Silakan Bapak sendiri itu yang nilai ya. Jangan saya itu. Kalau kata Bapak, saya yang bodoh, udah, nggak apa-apa, saya terima deh ya. Karena Bapak yang bilang. Tapi kalau orang lain yang bilang, saya yang bodoh, saya nggak akan terima. Kenapa? Karena Bapak tidak sesuai dengan kitab. Kitab Bapak menyatakan seperti itu. Saya tidak mentok Pak, saya sudah jawab. Fungsinya buat apa? Dari awal saya udah jawab semua. Bapak aja nggak mudeng itu. Bapak aja congean itu. Nggak bisa ngebantah juga.
apa kalah? Rematch, tanding ulang nanti. Kayak tinju, Pak. Mike Tyson lawan Evander Holyfield. Nanti rematch. Tanding ulang nanti, Pak. Nah, pertandingan yang kedua, saya tidak tahu yang menang siapa ntar. Saya yang bilang kalau Tuhan kalah sama Yakob. Bukan saya yang bilang. Saya ulangi Pak Martin ya. Bukan saya yang bilang. Bible yang bilang. Bible. Kalau misalkan tidak ada di Bible, saya tidak akan menanyakan Pak Martin. Saya ulangi, bukan saya yang bilang. Bible yang bilang seperti itu. Kalau misalkan Pak Martin nggak percaya, saya tampilkan satu perikop. Oke? Bukan saya yang bilang, Pak. Bible yang bilang. Betul, Bible mengatakan itu. Al-Quran juga mengatakan itu. Bahwa matahari tenggelam di lumpur hitam. Sama kan? Sama nggak? Bible mengatakan itu, tapi Al-Quran juga mengatakan itu, bahwa matahari terbenam di lumpur hitam. Renungkan aja, bandingkan aja itu. Coba. Mana yang lebih benar dari mana, coba? Anda renungkan itu aja deh. Ya, tadi kan dia fitnah lagi ke dewa. Kalau menurut dewa, Tuhan itu kalah. Oh, menurut saya jadi bingung di sini. Kalau misalkan menurut saya, ini fitnah ini. Menurut Bible yang bilang, kalau misalkan Tuhan itu bergumul dengan Yakob dan manusia, dan Yakob jadi pemenangnya. Itu yang benar. Nah, kalau itu betul, Pak, ya, bukan menurut saya. Jadi Bapak jangan fitnah saya, bukan menurut saya, menurut Bible. Bible menyatakan kalau Tuhan Bapak itu yang maha perkasa kalah berantem sama Yakob. Itu betul menurut Bible. Bergumul dengan Yakob dan manusia dan Tuhan itu kalah. Itu benar menurut Bible, ya Pak ya, jangan menurut saya. Nah, untuk masalah mengenai Allah berfirman matahari tenggelam di lumpur hitam, betul, saya akui betul itu, Pak. Saya sudah menjelaskan ke Bapak, sudah memaparkan ke Bapak, tapi Bapak tidak bisa menyanggah. Gimana tuh, Pak? Saya kan sudah menjelaskan, itu kata metaforanya seperti ini. Pak, fungsinya buat apa? Fungsinya buat ini. Ada sanggahan nggak dari Bapak? Tidak ada. Bapak mau nyanggah apa? Sok, sanggah tuh. Sanggah. Berarti kan Allahnya nggak tahu kalau matahari itu diam kan? Anda kan lebih tahu dari Allah Anda. Sedangkan Allah Anda bilang matahari itu terbenam. Berarti dia yang bergerak ke laut. Kan itu kembali lagi kalau Anda mau ngotot-ngototan ke sana. Allah Anda itu yang tidak tahu. Yang tahu itu Anda malah. Bahwa matahari itu diam. Allah Anda bilang matahari itu terbenam. Berarti dia yang bergerak ke laut. Ya? Bukan saya mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, Anda juga mengatakan, menyalahkan Allahmu sendiri. Bahwa Allahmu mengatakan bahwa matahari terbenam, berarti dia yang bergerak. Anda sendiri melawan Tuhanmu, bilang dia diam. Gitu ya. Coba Anda renungkan itu dah ya. Oh, mau diterusin Pak? Siap, kita teruskan Pak ya. Di situ, siapa Pak di sini? Zat yang maha tahu. Zat yang maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia sebagai manusia yang berakal, kitalah yang berakal nanti untuk berpikir ke depan itu seperti apa. Nah, untuk masalah itu Pak, itu membuktikan kekuasaan Allah. Bagaimana bumi itu berotasi, bagaimana bumi itu berputar, bagaimana penglihatan manusia itu terbatas, ya kan? Di situ fungsinya untuk itu Pak. Dan kata-kata metafor itu melambangkan kalau misalkan di situ tidak dijelaskan Allah tidak maha tahu Pak. Bapak kan menanyakan makna apa lambang dari itu semua. Itu semua melambangkan kalau misalkan lumpur hitam itu dilambangkan dengan lautan. Paham nggak di situ Pak metafornya Pak? Lautan. Nah, Bapak menanyakan fungsinya buat apa? Ya itu saya udah menjelaskan. Bapak cuma menyanggah, berarti Allah tidak maha tahu. Cuma kamu lebih maha tahu. Si Bapak mah. Gimana sih Pak Martin ini? Pak Martin Ale. Itu aja tuh Bapak pikirin aja, ya kan? Bapak kan tadi bilang ke dewa, di voice note yang pertama, yang bergumul melawan Yakob, melawan Israel, itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Betul? Seperti itu Pak? Voice note yang masih ada di dewa Pak. Siapa sebenarnya yang bergumul di sini Pak? Tuhan atau malaikat? Berarti Allah tidak tahu kalau matahari itu diam. Anda lebih tahu dari Allah Anda. Karena matahari itu kata Anda diam. Tuhan bilang dia bergerak tenggelam di lumpur hitam. Kan itu yang Anda harus jawab. Allah Anda itu keliru menjawabnya. Anda lebih pintar tuh ternyata. Karena matahari diam. Allah bilang matahari terbenam. Ya.
Coba Anda renungkan baik-baik itu kata matahari terbenam di lumpur hitam. Anda renungkan itu deh. Jadi itu kata Al-Quran loh, ya. Nah, Anda sendiri menyangkal bahwa ternyata matahari itu diam. Allah Anda, Al-Quran mengatakan matahari terbenam di lumpur hitam. Itu. Jelaskan nggak di situ? Kalau misalkan Allah berucap, Allah bilang kalau matahari itu bergerak, dijelaskan nggak sama Allah seperti itu? Tidak dijelaskan, Pak. Kita manusia yang berakal, Pak. Berakal dan kita itu berpikir. Bukan berarti Allah tidak maha tahu. Allah mah maha segalanya, Pak. Allah mah maha tahu. Nggak usah diomong seperti itu. Tidak ada kata-kata seperti itu di situ. Bapak jangan asumsi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Betul nggak di voice note yang pertama, Bapak berani bilang, tidak sesuai dengan kitab, kalau yang bergumul, kalau yang berkelahi dengan Yakob, itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Betul, Pak? Bilang seperti itu? Mau saya share lagi? PN dari Bapak, voice note dari Bapak. Bapak minta maaf, Pak. Minta maaf. Itu bukan malaikat, tapi Tuhan. Salah gitu Bapak bilang.